semua, kali ini akan ada video mengenai pengenalan masing-masing profil laboratorium pada semester 5 dan 6 di Universitas Pasundan, serta hal-hal yang bersangkutan mengenai praktikum. Selamat menikmati videonya! Selamat datang di Laboratorium Mesin Peralatan Industri Pangan. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di Laboratorium Mesin Peralatan Industri Pangan. Yang pertama ada meja praktikan, di mana nanti praktikan akan melakukan praktikum. Kemudian ada mesin yang digunakan pada praktikum mesin peralatan industri pangan, itu ada vibratory screen. Kemudian ada pasteurizer, Schellen tube, ada propeller mixer, ada wastafel untuk mencuci bahan ataupun alat yang digunakan. Kemudian ada tunnel dryer, lalu ada kabinet dryer. Oke, selanjutnya di sini ada mesin spora, di mana mesin spora ini digunakan pada materi ekstraksi. Dan selanjutnya di sini ada banyak mesin-mesin, di mana mesin ini dibuat oleh mahasiswa tingkat akhir dalam tugas akhir rancangan bangun mesin. Oke, selanjutnya di sini ada alat double pipe, di mana digunakan pada materi perpindahan tanah. Selanjutnya di sini ada ruang asisten, di mana di sini para asisten bisa beristirahat seperti. Ceritain dong mengenai laboratorium mesin peralatan industri pangan ini. Desain laboratorium MPIP terdiri dari 8 orang asisten, 5 orang asisten dari angkatan 2016 dan 3 orang dari angkatan 2017. Siapa saja dosen penanggung jawab lab MPIP ini? Laboratorium MPIP ditanggung-jawabi oleh Jaka Rukmana STMT dan Bapak Insinyur Herveli MP. Kapan saja waktu pelaksanaan praktikum MPIP ini? Kemudian bagaimana dengan sesinya? Waktu pelaksanaan praktikum MPIP akan dilaksanakan pada semester 5. Untuk sesinya yaitu untuk praktikum ini dari pagi sampai sore, jadi hanya satu sesi dalam satu hari. Apa saja buku referensi yang digunakan selama praktikum di laboratorium MPIP ini? Untuk buku yang digunakan ada 4. Pertama, Food Engineering Operation dari Brennan. Kemudian ada peralatan dan unit proses industri pangan dari Wirakarta. Ada Food Processing Technology dari Fellow. Kemudian Transport Process and Unit Operation dari Gian Office. Dan ada materi apa saja yang dipraktikumkan selama di lab MPIP ini? Untuk materinya ada 5 materi, yaitu pertama ada pengayakan, lalu ada perpindahan panas, pengeringan, pencampuran, dan ekstraksi. Selamat datang di Laboratorium Analisis Pangan. Saya di sini akan menjelaskan beberapa tempat yang ada di Laboratorium Analisis Pangan. Pertama, di sini ada tempat-tempat alat, penyimpanan alat yang akan digunakan selama kalian praktikum. Selanjutnya, di sini ada tempat reagen. Reagen-reagen ini akan digunakan saat kalian nanti praktikum untuk menganalisis beberapa bahan makanan. Di sini ada ruang asisten. Ada tempat, sini ada water bath, tempat kalian nanti praktikum dari analisis pangan sendiri.
Di sini tempat kalian mengukur panjang gelombang dengan menggunakan spektrofotometer. Ini meja asisten yang nanti akan mengawasi kalian selama praktikum berlangsung. Ini ada beberapa alat yang ada di analisis pangan, khususnya tersendiri yang ini Sanur. Baca, oven, veksikator. Serta kalian bisa melakukan analisis dengan menggunakan reagen-reagen yang cukup berbahaya dari di ruang asap. Ceritain dong mengenai laboratorium analisis pangan ini. Pada tahun ajaran 2020 dan 2021, lab ini memiliki 8 orang asisten, yang terdiri dari 5 orang angkatan 2016 dan 3 orang angkatan 2017, serta memiliki 2 dosen penanggung jawab, yaitu Bapak Insinyur Willy Pranata Wijaja, MSc PhD, dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Wisnu Cahyadi, MSc, serta 1 orang laboran, yaitu Bapak Adang. Di mana letak laboratorium analisis pangan ini? Laboratorium Analisis Pangan terletak di Kampus 4 Universitas Pasundan, Gedung C, lantai 4. Apa saja buku pegangan yang dipakai pada praktikum analisis pangan ini? Buku penunjang yang digunakan untuk praktikum analisis pangan ini yaitu buku karangan Slamet Sudarmaji yang berjudul Analisis Bahan Makanan dan Pertanian. Selain itu, akan diberikan juga modul penuntun praktikum analisis pangan pada saat praktikum. Apa saja yang dilakukan saat praktikum di laboratorium analisis pangan ini? Praktikum analisis pangan, kalian akan melakukan analisis secara semi kuantitatif, di mana kalian akan melakukan 5 kali pertemuan, dimulai pada pukul 8 pagi hingga 5 sore. Di mana pertemuan pertama yaitu penentuan kadar air, uji batas logam, kadar abu, Ca, Fe, dan total padatan terlarut. Di mana untuk materi kedua yaitu karbohidrat, serat kasar, dan pektin. Materi 3 ada vitamin C, klorofil, dan alkohol. Materi 4 ada penentuan kadar lemak, kadar asam, dan kadar klorida. Halo semuanya, rekan-rekan, silakan masuk. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa room tour yang ada di laboratorium teknologi pangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Fikri dari angkatan 2016. Pertama, rekan-rekan nanti ketika masuk dari pintu akan langsung dihadapi pada ruangan bahan ya. Ini tempat-tempat bahan yang akan disimpan. Teman-teman akan menimbang di area sini. Kemudian ini adalah tempat bahan baku, dan di sini merupakan stok ya untuk menyimpan bahan baku yang jadi cadangan. Ini juga ruangan asisten. Ini juga tempat pencucian, ada wastafel, kemudian alat-alat yang digunakan untuk praktikum. Selanjutnya, ini juga ada beberapa fasilitas seperti kulkas, serta ini fermentor. Apabila nanti teman-teman akan membuat roti, itu bisa menggunakan fermentor di sini. Kemudian termasuk ke area praktikum, di mana praktikum teknologi pengembangan pangan dibagi menjadi 6 kelompok biasanya. Itu terdiri dari meja 6, meja 5, kemudian meja 3, meja 4, meja 1, dan meja 2 di sebelah sana. Kemudian beberapa alat yang akan digunakan ketika praktikum teknologi pangan, diantaranya mungkin ini salah satunya ya. Ini adalah salah satunya mixer, itu digunakan untuk pencampuran. Kemudian ada oven. Ini oven digunakan untuk memanggang roti biasanya. Ini menggunakan gas sumber energinya. Kemudian ini juga ada tempat pengering.
Ini ada produk yang sedang dikeringkan ya, bisa dilihat di sini. Ini sedang digunakan untuk praktikum. Ya. Kemudian ada alat lagi, ini juga sama ya, ini oven. Ini juga oven untuk roti. Kemudian di sini juga ada mesin pencampuran mixer. Ini untuk roti. Ini juga sama. Ini hanya beda kapasitas saja. Kemudian di sini ada kompor. Di sini ada ice cream maker. Itu untuk membuat es krim nanti ketika proses. Kemudian ini ada churner. Ini untuk pembuatan mentega ya. Pembuatan mentega. Kemudian ada ini biasanya ada menggunakan ini ya, menggunakan chopper untuk menghancurkan bahan. Dan ini ada panci ini meja 2 dan meja 1 ya. Kemudian di sini ada kompor juga dan ada beberapa alat-alat, dan ini juga tempat penyimpanan alat-alat yang nanti akan digunakan ketika praktikum. Ceritain sedikit dong mengenai laboratorium teknologi pengolahan pangan ini. Kapasitas di sini ada 8 orang dari angkatan 2016 ya. Ada saya dari 2016, ada orang dari 2016, angkatan 2016, ada Teknina dari angkatan 2016, serta ada asisten yang lain seperti Kang Fitri dari 2016, Kang Rizky dari 2016, Teh Dian dari 2016, lalu ada Teh Aisyah dari 2016, dan yang lain ada Kang Nita dari 2016. Siapa saja dosen penanggung jawab laboratorium teknologi pengolahan pangan ini? Lalu untuk dosen penanggung jawab di sini ada 2 orang. Yang pertama ada Ibu Insinyur Sumat Bintik, yang kedua ada Ibu Era Indah Rohmat, ST MSI. Nah, untuk laboran di sini ada 1 orang, yaitu Pak Dedi. Kapan saja praktikum ini akan dilaksanakan? Lalu bagaimana dengan waktunya? Praktikum teknologi pengolahan pangan ini dilaksanakan pada semester 6, di mana praktikum dilakukan pada pukul 8 sampai pukul 5 sore. Dikarenakan proses pengolahan dari produk pangan ini memakan waktu yang lama. Di sini praktikumnya bertujuan untuk mengetahui dan mempunyai keterampilan mengenai pengolahan produk pangan. Dan produk pangannya ini dari hasil peternakan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Apa saja materi yang akan dipraktikumkan pada laboratorium teknologi pengolahan pangan ini? Pada praktikum teknologi pengolahan pangan ini terdapat 5 materi, yaitu diantaranya pada pertemuan pertama yaitu pengolahan hasil perkebunan dan umbi-umbian. Contoh produknya yaitu pengolahan minyak kelapa dan penepungan umbi singkong. Yang kedua yaitu pengolahan buah dan sayur. Contoh produknya yaitu hard candy, gummy candy, fruit ladle, dan kaviar analog. Yang ketiga yaitu pengolahan susu dan telur. Contohnya seperti pengolahan yogurt dan keju mozzarella. Serta pada produk telur yaitu membuat telur instan dan telur asin. Pada pertemuan keempat yaitu pengolahan serealia dan kacang-kacangan. Contoh produknya yaitu diantaranya pembuatan roti manis dan roti tawar, serta pada kacang-kacangan yaitu membuat minyak khas. Pada kelima yaitu proses pembuatan pengolahan ikan dan daging-dagingan. Contoh produknya yaitu nugget ayam, corned beef, dan bakso ikan. Lalu, buku referensi apa saja sih yang digunakan saat melakukan praktikum di laboratorium teknologi pengolahan pangan ini? Nah, untuk buku yang kita pakai di sini umumnya, jadi cakupannya luas setelah itu. Jadi dari buku praktikum sebelumnya kita bisa pakai seperti buku biokimia dari anak Widiadi kita bisa pakai di sini. Lalu ada buku mikrobiologi pangan dari Sisani Fardias juga kita bisa pakai di sini, dan juga buku dari tadi juga bisa dipakai di sini. Tadi buka-buka. Mengatakan laboratorium Gintawi. Silahkan. Di sini saya akan menunjukkan apa saja sih yang ada di laboratorium uji Lawi. Yang pertama di sini ada meja asisten, di sini juga ada meja asisten. Selanjutnya yang kedua di sini di bawah sini ada loker untuk menyimpan tas barang-barang dari praktikan.
Lalu selanjutnya di sini ada wastafel yang berguna untuk mencuci sisa-sisa dari sampel untuk dibersihkan. Lalu selanjutnya di sini ada meja untuk pengumpulan hasil dari praktikum, yaitu laporan. Lalu selanjutnya di sini ada bilik pengujian, yaitu praktikan akan melakukan pengujian di setiap biliknya ini. Lalu selanjutnya di belakang sini di meja ini yaitu meja untuk tempat penyajian sampel. Lalu selanjutnya di depan sini yaitu ada tempat untuk penyimpanan sampel. Siapa saja sih dosen penanggung jawab laboratorium uji indrawi ini? Jadi dosen penanggung jawab Dr. Insinyur Nana Sutisna Ahya di MP dan Dr. Insinyur Yudi Garnida MP dengan laboran Pak Unda. Kapan praktikum uji indrawi ini akan dilaksanakan dan di mana lokasi laboratoriumnya? Dilaksanakan pada semester 6 yang terletak di gedung C kampus 4 Universitas Pasundan lantai 5. Lalu bagaimana dengan sesi praktikum yang akan dilaksanakan? Praktikum dilaksanakan dengan 2 sesi. Sesi pertama dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang. Kemudian lanjut untuk sesi kedua, yaitu pada pukul 1 siang sampai pukul 5 sore. Ada materi apa saja yang akan dipraktikumkan pada laboratorium uji indrawi ini? Materi itu sendiri itu terdiri dari 13 materi yang terdiri dari untuk pertemuan pertama itu ada pengenalan sifat organoleptik, produk pangan, yang kedua penentuan umur simpan produk pangan berdasarkan organoleptik. Untuk materi pertemuan kedua terdiri dari 2 materi juga, yang pertama adalah uji threshold dan yang kedua adalah uji rangsangan tunggal. Untuk pertemuan ketiga itu terdiri dari 3 ujian atau 3 materi, yang pertama uji dot trio, uji triangle, dan uji pembanding jamak. Untuk pertemuan keempat itu hanya 1 materi yaitu range method. Untuk pertemuan kelima hanya 1 materi yaitu uji deskripsi. Untuk pertemuan keenam ada 2 materi uji hedonik dan mutu hedonik. Untuk pertemuan ketujuh atau pertemuan terakhir itu uji scoring dan uji ranking. Apa saja buku referensi yang digunakan pada praktikum uji indrawi ini? Untuk buku panduan atau buku pegangan yang digunakan di uji indrawi itu yang pertama ada buku dari pengarangnya adalah Profesor Dr. Suwarno T. Sukarto. Judulnya Penelitian Organoleptik untuk Industri Pangan dan Hasil Pertanian. Yang kedua itu ada buku dikarang oleh Bambang Kartika BKK. Ini mengenai pedoman uji indrawi bahan pangan. Di uji indrawi juga untuk praktikan diharuskan untuk membuat jurnal yang isinya adalah laporan. Terima kasih telah menonton videonya dan jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Terima kasih.